Mengapa Anies dan Tom Lembong mungkin untuk dicalonkan di 2029 sebagai presiden dan wakil presiden? Dan mengapa mereka nggak akan menang? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jangan salah paham dulu, saya kalau ditanya secara pribadi, saya sih setuju-setuju aja dan ikut mendukung jika ternyata mereka dicalonkan tidak di Indonesia. Mengapa seperti itu? Kita akan coba bahas dan tonton sampai selesai, terutama jika kalian berharap Indonesia dipimpin oleh dua orang cendekia, seperti pasangan Atom. Oke Mas Denny Darko, Anies dan Tom Lembong banyak yang menjodoh-jodohkan, bukan menjodoh-jodohkan ya, memasangkan mereka berdua lah setelah potret mereka di saat wawancara dengan latar belakang foto Pak Soekarno dan Pak Hatta. Ya itu kan kodenya Mas Anies, pengennya begitu kan ya kan. Nah, di mana pada akhirnya orang-orang membahas tentang kolaborasi Anies dan Tom Lembong atau mungkin kalau disingkat Atom ini. Tapi menurut Mas Denny Darko, apakah memang mungkin untuk negara Indonesia ini dipimpin oleh dua sosok secerdas mereka berdua ini? Yang pasti yang pertama, Mas Anies ini jahat banget sih. Kenapa begitu? Kalau Pak Tom ini nggak ditahan, mungkin nama dia juga belum tentu dijadiin calon wakil presidennya. Nggak bercanda Mas Anies. Apakah mungkin? Saya pikir mereka berdua memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sangat memungkinkan. Terutama jika ternyata Indonesia nanti ini sebagian besarnya ini sudah Gen Z yang akan memimpin. Dan mereka adalah generasi yang paling produktif nantinya. Artinya Gen Z ini di usia 20-40 tahun, 20-30 sekian tahun. Milenial memasuki pensiun. Saya tentu saja udah 50 tahunan lebih. Dan sangat-sangat memungkinkan karena mereka berdua ini adalah simbol tentang kecanggihan teknologi, kecerdasan, wawasan internasional, dan segala hal yang kekinian yang mungkin sangat membedakan dengan presiden jadul yang normatif, hanya administratif, simbol negara, dan kalau boleh dibilang itu ya sama kayak presiden di abad-abad sebelumnya. Tapi seperti yang kita tahu ya, sosok Mas Anies ini, gimana ya bahasanya? Sosok Mas Anies ini adalah sosok yang cerdas, Pak Tom Lembong juga, apalagi gitu. Dengan jejak studinya mereka berdua, seperti yang kita tahu. Tapi di Indonesia ini kan justru rekam jejak orang-orang cendekiawan ini yang memimpin itu sangat jarang yang berjalan lancar. Kayak mungkin Pak Habibie. Saya pun sempat penasaran, nanti kalian akan coba, saya akan buat ulasan jika Pak Habibie memimpin Indonesia hingga selesai dalam 5 tahun periodenya. Maka apa sebenarnya akan terjadi? Bukan 5 tahun, tapi ya tahun-tahun itulah. Kalau ternyata dia diberikan waktu full seperti itu. Tapi kita tahu bahwa dunia ini kan berubah. Dan mungkin di masa lalu, negara ini harus dipimpin oleh seorang birokrat, oleh seorang teknokrat, tapi juga yang memiliki satu pandangan kebangsaan yang juga dalam, seperti itu. Nah, tapi sekarang kita tahu bahwa dunia ini bergerak lebih cepat. Teknologi ini nggak bisa dipisahkan secara garis besar. Sekarang semua orang sangat bergantung dan tergantung pada teknologi. Sehingga saya merasakan bahwa kebutuhan pemimpin ini juga pasti akan mengalami satu peningkatan di sisi tertentu dan pengurangan di sisi yang lainnya. Sehingga mungkin kalau presiden harus berlatar belakang militer, itu nggak harus ada. Atau misalkan presiden ini harus ketua partai, itu nggak harus ada. Bisa jadi presiden, sama seperti yang dulu saat ya Bu Mega menjadikan petugas partainya presiden, bisa saja presiden kali ini adalah seseorang yang memang memiliki satu visi tentang teknologi, peradaban kekinian, dan juga percepatan media sosial dan artificial intelligence yang mumpuni. Tapi kalau kita berbicara dari segi ketegasan sebagai pemimpin ya, seperti yang kita tahu, Mas Denny Darko ini juga salah satu orang yang memiliki mindset atau mungkin pola pikir di Indonesia ini yang memimpin itu harus tangan besi. Apakah Pak Anies juga bisa menjadi sosok? Nah, makanya saya katakan ini bisa, tapi nggak di 2029. Kalau Mas Anies jadi presiden, itu kemungkinan tercepatnya di 2034. Di 2029, kita masih memerlukan Pak Prabowo. Nah, jangan males dulu sampai sini, ternyata buzzer pemerintah dan sebagainya. Silakan kalau mau berhenti sekarang, tapi coba dengarkan pitch dari saya. Saya berharap di 2029, Mas Anies ini jadi wakil presiden. Dari situ dia memiliki kesempatan untuk naik di term yang keduanya,
dan berkesempatan untuk beradu bersama dengan capres yang lainnya. Tapi kita masih memerlukan tangan besi dari seseorang yang militer untuk memastikan semua yang sedang kita bangun, infrastruktur baik secara fisik maupun mental, ini terbangun. Karena percuma jika ternyata kita menempatkan seorang cendekia pada pucuk pimpinan, maka gapnya akan terlalu jauh. Dia nggak akan memimpin orang-orang yang masih kelaparan, masih butuh dukungan dalam kehidupan mereka. Masih yang kalau bupatinya ini marah, terus kemudian di demo disuruh mundur begitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini adalah seseorang yang tepat, tapi harus di saat yang tepat. Lantas, kalau kita berbicara andai saja memang Pak Anies ini maju di 2029 bersama Pak Tom Lembong. Pak Anies ini kan memang cukup dekat dengan para Gen Z gitu, dan juga Pak Tom Lembong seperti yang kita tahu ramai karena kemarin sempat dapat abolisi. Cuman kan kalau secara pendukung Pak Anies nih, seperti yang kita tahu juga, di mana pendukung Pak Anies ini rata-rata orang yang apa bahasa Islam guys, bukan gitu kan? Mas Anies ini kan sebenarnya kasihan karena dia memilih jalur independen. Dengan tidak memasuki partai. Dan sayangnya, satu kekuatan yang besar di luar partai itu adalah Islam kota atau Islam modern, Islam salaf. Yang dia adanya cuma itu, dan kebetulan casingnya itu cocok dengan apa yang bisa ditumpanginya ini tadi. Sayangnya itu. Tapi nanti jika ternyata dia bisa menebalkan sisi nasionalismenya, bisa menunjukkan, Mas Anies juga kan sering mengidentikan dirinya dengan Pangeran Diponegoro. Nanti juga mungkin ada perang di Ponorogo dan sebagainya. Kalau dia bisa ke arah sana, ini sebenarnya akan lebih relate dan bisa menebalkan sisi fisikal keturunannya ini untuk bisa ditipiskan, sehingga dia ini lebih ditebalkan di Jawa dan Indonesianya. Karena mau nggak mau lihat Mas Anies, ini memang lihat seorang yang keturunan Arab. Seorang Yaman yang memang darah Jawanya itu tuh hanya di budaya, belum muncul sebagai sosok yang kelihatan sebagai seorang dari suku-suku asli Indonesia yang memang ada gitu. Tom Lembong juga seperti itu. Darah Cinanya begitu murni terlihat di wajahnya yang mirip opa-opa Korea itu tadi. Di sisi yang lain, ibu-ibu yang memang akan menyukai. Karena mukanya kan ganteng-ganteng. Kalau Arab itu kan kayak bule. Kalau Tom Lembong langsing ya kan, wajahnya bersih, terus simpati. Kalaupun jadi bintang sinetron juga dia akan menjadi protagonis bukan antagonis gitu. Jadi kalau saya katakan di sini, memang mereka berdua ini adalah simbol inklusivitas. Artinya kalau ternyata selama ini dianggap presiden itu Jawa, atau nanti kalaupun ganti loh kenapa kok presidennya Batak, atau kenapa kok Kalimantan dan sebagainya. Nah ya udah deh, nggak usah mewakili semua suku yang ada, tapi seseorang yang Indonesianya ini benar Indonesia, dan dia ini sekalian aja bukan dari suku-suku yang ada di Indonesia itu tadi. Tapi kalau misalkan pada akhirnya juga, ini kan kita bilang ada dinamika politik di sini. Karena yang jelas Pak Anies ini berfoto dengan Pak Tom Lembong di depan foto Pak Soekarno dan Bung Hatta. Itu bukan sesuatu yang nggak disengaja dikeluarkan. Masih disengaja oleh Mas Anies, iya. Mas Anies pun sekarang ini sedang di luar negeri juga menunjukkan kiprahnya. Ini pun caranya dia berjualan, dan it's okay. Malah ini saya dukung. Karena kalau enggak, di sisi yang lain dia tidak mau menerima masuk ke dalam kabinet, lalu dia mau dikenal orang sebagai apa? Ini nggak apa-apa, cuman ya tadi itu. Memang harus sambil melakukan lobby-lobby ke kekuatan yang ada sekarang, karena kita nggak mau ada revolusi nanti. Nah, itu maksudnya pertanyaannya adalah, bagaimana justru dengan Pak Tom Lembong ini sudah diberikan abolisi kemarin, justru Pak Tom Lembong ini dan Mas Anies ini mencalonkan diri di 2029 secara terpisah. Oh, secara terpisah? Ya, enggak. Kan kalau prediksinya Mas Dede Darko 2029 susah karena nggak ada Anies partai yang akan mendukung. Kalau dia ini hanya sebagai pemain naturalisasi seperti kemarin. Pak Surya Paloh pun juga nggak akan semudah itu seperti kemarin, karena kan udah rugi bandar kan kemarin itu. Kalau nyoba lagi harus dipastikan ini memang menang. Dan melawan petahana yang sudah 5 tahun memimpin, ini bukan perkara mudah. Kita sampingkan dulu kecurangan. Sesuatu yang nggak curang aja, ini aja sudah sulit. Jadi kalau menurut saya di sini, akan lebih baik jika Mas Anies di sini masuk ke dalam kabinet. Kalau tidak masuk ke dalam kabinet, ke dalam pemerintahan adalah bentuk apapun. Bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa dia tidak berseberangan atau diametral lagi dengan
pemerintahan hari ini. Karena jika dia tetap mempertunjukkan sebagai sebuah agen perubahan, sebuah narasi pembeda dan sebagainya, maka dia selamanya akan dikucilkan dan semua upayanya akan dinafikan. Berarti peluangnya jika dia mencalonkan diri bersama Tom Lembong di 2009, peluang menangnya sangat-sangat tipis. Sangat tipis dan sebenarnya kan sudah dicoba untuk dibuktikan di yang lalu bahwa orang Indonesia itu belum memvalue orang yang cerdas dan pintar. Mereka masih memvalue seseorang yang masih membawa nilai-nilai presiden zaman dahulu dan juga kekuatan politik rumput yang akar rumput yang memang sangat solid di sini. Maka akan sulit. Dan Mas Anies dengan Tom Lembong atau siapapun ini harus benar-benar mengetahui hal itu, ngelemesin dan jangan malah dilawan. Karena jika ini terus dilawan, dia nggak akan cukup punya energi untuk lawan arus. Lantas jika Anies tidak menjadi wakil Pak Prabowo di 2029, berarti kemungkinan besar maksudnya bukan tidak menjadi wakilnya itu dia tidak mencalonkan ya, mencalonkan secara terpisah kembali lagi dia dan berarti Mungkin. karir politiknya akan sulit ke depan. Enggak, sebenarnya dia bisa saja mencari satu suaka dalam partai politik yang lain. Atau jika tidak, dia memohon untuk Pak Prabowo dibuatkan partai politik sehingga dia masih tetap bisa berkiprah. Oke, Gen Z mungkin sekarang mengetahui Mas Anies, tapi Gen Alpha nanti akan masuk ke kancah pemilihan ini. Mereka harus diberikan juga pengetahuan agar tahu, teredukasi tentang siapa Anies Baswedan ini tadi. Dan Gen Z pun, mereka ini kan seseorang yang FOMO. Kalau nggak terus dibombardir dengan kiprah-kiprah Mas Anies, mereka pun akan lupa dan bisa saja muncul Anies Baswedan lain, Anies Baswedan lain. Kan siapa tahu nanti Ferry Irwandi mau nyalon jadi wakil presiden. Lantas kalau kolaborasi, gimana ya bahasanya? Kolaborasi antara Anies dan Tom Lembong ini kan dua-duanya sebenarnya nggak ada penyokong partai politiknya kan sekarang. Menurut Mas Denny Darko, ini cuma narasi yang dibangun aja atau mungkin ngecek ombak? Atau mungkin ini memang... Dan ya mereka mencoba untuk melihat reaksi dan juga dukungan dari masyarakat. Yang mana apapun reaksi dan juga dukungannya, ini semua jangan sampai miskalkulasi. Karena apa yang ada di sosial media tidak menggambarkan keseluruhannya. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh sosial media yang mereka sekarang itu gunakan. Dan mereka belum terinformasi tentang urgensi memilih seorang pemimpin yang cerdas, pintar, dan juga intelektual. Tapi mungkin saat Gen Z ini nanti memiliki keluarga, memiliki kiprah dalam kehidupan bermasyarakat di mana mereka akan sudah menjadi, kalau di pemerintahan jadi kepala bagian, atau kalau di perusahaan swasta akan jadi manajer atau mungkin wakil direktur. Nah, di saat itulah kebutuhan untuk seorang pemimpin melek teknologi, tahu bernavigasi di ganasnya serangan AI dan dunia geopolitik luar negeri yang semakin runyam ini, maka pilihannya ini bisa kepada orang-orang seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong ini. Ingat, Tom Lembong adalah seorang manajer ekuitas, pemilik satu lembaga yang mengelola net worth orang-orang terkaya di seluruh dunia. Maka dia bisa saja menarik dana dari manapun dan memiliki networking yang sangat luar biasa. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan, mantan, dan dia pun juga memiliki koneksi internasional yang juga nggak kaleng-kaleng. Tapi 2029 ini belum saatnya. Masih diperlukan Prabowo Subianto. Dan jika Mas Anies di sini mau di 2035 nanti, 2034 menyalonkan diri dengan Tom, ini banyak PR yang harus dikerjakan, terutama saat ya dia nanti harus menjaga eksistensinya, tahu harus berafiliasi atau membuat partai apa, direstui oleh Pak Prabowo tentu saja, dan pasti akan berhadapan dengan tokoh lain yang juga nggak kaleng-kaleng seperti AHY, Ahok, dan juga konten berikutnya. Abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong itu kan sebenarnya bisa kita bilang juga salah satu langkah politis dari Pak Prabowo begitu. Cuman dengan dikeluarkan langkah politis itu dan justru Tom Lembong bersama Anies ini justru malah nyalon di 2029, apakah kita nggak bisa bilang mungkin langkah politis Pak Prabowo yang kemarin memberikan abolisi ini kurang tepat atau mungkin reaksi ini sudah diprediksi oleh Pak Prabowo? Jika kita melihat dengan lebih detail lagi, sangat mungkin Pak Prabowo sebenarnya menyiapkan Mas Anies untuk 2029. Sekali lagi, ini adalah langkah Pak Prabowo menyiapkan untuk Mas Anies di 2029. Dengan membebaskan counterpartnya ini tadi, harapannya Pak Prabowo ini akan mendapatkan sebuah menunjukkan goodwill
politik disambut dan terus kemudian apapun itu ada pembicaraan di balik layar yang mana ini nanti akan bisa saja dipersiapkan untuk 2029. Dan jikalaupun tidak, maka Pak Prabowo pasti menjanjikan Mas Anies satu kedudukan di 2034 nanti. Sehingga saya harap di sini Mas Anies mengetahui ini, nggak usah terlalu idealis karena memang akan sulit. Daripada malah nanti digerus, ada baiknya seperti kemarin saya bilang, mungkin takiyah dulu untuk sementara waktu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.